Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi Laju Mulus Tinakanan Pamaksadan. Saya berharap Anda sekalian tengah dalam keadaan baik, sehat, selamat, berbahagia, dan yang paling terpenting, selalu ada dalam kesadaran. Dalam tayangan kali ini saya ingin sedikit berkomentar lah ya, terkait peristiwa-peristiwa yang mulai marak terjadi lagi, begitu ya. Walaupun di luar ekspektasi saya kira perilaku semacam ini sudah tidak akan ada lagi di bumi Indonesia. Namun nyatanya hari ini mulai bermunculan kembali. Dan tentu saja ini harus menjadi sorotan berbagai pihak agar bagaimana ke depan kita bisa menjadi bangsa yang tidak malas untuk merefleksi diri, tidak malas untuk mengevaluasi diri, bahwa mau bagaimanapun negara ini harus menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya. Ini terkait dengan insiden atau peristiwa intoleransi dalam ruang-ruang keagamaan yang sesungguhnya saya sangat menyayangkan. Karena kenapa? Agama ini kan di bangsa kita ini sesuatu yang sangat intim, sesuatu yang tidak boleh terpisahkan dari setiap sektor kehidupan, dan agama ini diletakkan pada puncak paling tinggi dalam kehidupan, yang selayaknya umat-umatnya mampu menjaga kemurnian atau kesucian atau setidak-tidaknya kedamaian dari ajaran-ajaran itu. Nah, tetapi pada kenyataannya kita disuguhkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang ini bertolak belakang dengan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Bagaimana agama menjadi alat provokatif dalam tanda kutip, sehingga memicu sebuah adrenalin untuk berperilaku yang tidak selayaknya dilakukan. Sebagai contoh, kita bisa bercermin dari 3 kejadian yang baru saja, masih baru terjadi, seperti di Sukabumi perusakan rumah singgah umat Kristiani, lalu di Depok itu ada pelarangan pendirian rumah ibadah gereja umat Kristiani, dan terakhir yang terbaru di Padang, Sumatera, itu juga perusakan rumah pelajar Kristen atau rumah pendidikan. Nah, ini lagi-lagi mencerminkan bukti sebuah kegagalan berpikir dalam ruang-ruang keagamaan. Apapun dalihnya, kan dari ketiga ini saya melihat faktornya ada sebuah kesamaan, yaitu kurangnya komunikasi kedua belah pihak ini. Lalu juga ya kurangnya ruang komunikasi lah. Tetapi pada akhirnya saya tidak mempermasalahkan Anda orang Islam, Anda orang Kristen tidak berkomunikasi pun atau tidak pernah berkomunikasi pun tidak menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika sudah tidak berkomunikasi gitu ya, ditambah lagi Anda berbuat yang selayaknya tidak Anda perbuat dengan perilaku yang merugikan satu pihak begitu. Karena yang disayangkan itu agama ini kan katanya adalah jalan yang paling tepat dalam kehidupan ini, dan kelak kita akan mendapat imbalan ketika sudah mati. Persoalan percaya atau tidak Anda ya terserah. Tetapi bagi saya, karena kita masih hidup, kita masih bernegara, kita masih berstatus sebagai kewarganegaraan, maka kita perlu merenungkan hal-hal semacam ini. Nah, maka ketika kita bercermin dari 3 insiden ini, yang di Sukabumi, di Depok, dan di Padang, ini lagi-lagi menunjukkan kegagalan berpikir dalam ruang-ruang keagamaan. Saya garis bawahi kembali, kegagalan berpikir dalam ruang-ruang keagamaan. Padahal sejatinya, dalam agama apapun, dalam catatan sejarahnya, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dianjurkan dalam hal menegur, dalam hal memperingatkan, dengan cara atau kata-kata atau cara-cara yang kasar. Tidak. Maaf kalau saya harus sebut salah satu keagamaan, ruang agama. Dalam Islam, orang yang paling mulia dalam Islam itu adalah Nabi Muhammad. Muhammad itu tahu dasar-dasar dalam mengarungi ruang-ruang keagamaan. Beliau dalam dakwahnya, dalam menyebarkan nilai-nilai keislamannya, meletakkan atau menggunakan atau membangun pondasi awal. Apa itu? 1, nilai toleransi. Yang kedua adalah sikap rendah hati. Dan yang paling pertama adalah adab.
Ini digunakan betul oleh Muhammad pada waktu itu dengan dia menghadapi orang-orang yang masih dangkal pemikirannya, yang masih jahil dalam zaman kejahilan atau kebodohan itu, dia bisa menyesuaikan diri. Nah, apalagi kita dalam era yang sudah cerdas katanya gitu ya. Nah, salah satu contohnya dalam histori atau sejarah atau catatan yang ada bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah arogan dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman. Seperti contoh, diceritakan Muhammad suatu saat diludahi oleh orang kafir katanya, dan bukan dia membalas, tapi justru ketika orang itu sakit dia menjenguknya. Itu kan meludahi adalah sikap melaknat Muhammad, tapi Muhammad dengan kerendahan hatinya, dengan sikap tolerannya, dengan adabnya, dia membalas itu dengan sebuah kebaikan. Nah, tetapi pertanyaan saya, kenapa sikap-sikap Nabi Muhammad yang demikian, karakter Muhammad yang demikian, ataupun cara-cara Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islamnya yang demikian, ini tidak diwarisi oleh bangsa kita. Pada bangsa kita ini adalah katanya umat Islamnya paling banyak dan umat Islamnya paling paham tentang nilai-nilai keluhuan sebuah agama atau keislaman itu sendiri. Tetapi kenapa tidak diwarisi? Nah, kita diperlihatkan dengan faktanya yang itu memang tidak bisa dibantah. Hari ini sikap-sikap intoleransi, mohon maaf sekali, itu seringkali datang dari ruang keagamaan. Salah satunya, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan, ya memang Islam. Nah, ini barangkali ini sebuah ajakan lah untuk kita merefleksi diri, untuk kita mengevaluasi diri. Karena bagaimanapun ruang-ruang keagamaan ini karena sudah dianggap sesuatu yang intim, sesuatu yang penting di negara kita, maka kita harus jaga. Agama harus menjadi jalan yang enak untuk kita menuju tujuan. Karena agama ini kan kalau diibaratkan secara sederhana, agama ini sebuah petunjuk, sebuah arah atau Google Map lah, yang membawa kita, bahkan yang mengantarkan kita, yang memberitahu kita agar kamu selamat, pakailah jalur ini. Itu agama gitu. Dan negara adalah sebuah rumah yang harus aman dan nyaman bagi semua umat. Nah, maka dari itu kita jangan merasa bahwa agama kita sudah sempurna atau perilaku kita dalam ruang keagamaan sudah sempurna, belum. Maka dari itu refleksi atau evaluasi diri itu harus tetap dilakukan. Dan ini mungkin adalah salah satu ajakan untuk kita, ayo kita melihat bagaimana kondisi ruang keagamaan kita hari ini. Karena saya pun dilahirkan di keluarga muslim, dan tetapi saya pribadi memilih untuk berjalan secara lebih liar, karena pada akhirnya saya menemukan semua agama itu sama, Tuhannya pun sama, hanya itu kok saya meyakini, cara saja yang berbeda. Dan cara itu kan diajarkan oleh ruang-ruang kebudayaan sebetulnya. Maka lagi-lagi kembali pada topik yang tadi, ini masih banyak terjadi di negara kita. Sayang, negara ini tidak ditebus dengan leha-leha, tidak ditebus dengan selengean. Negara ini ditebus oleh darah. Dan kita selaku pengisinya hari ini, secara tidak langsung merusaknya secara perlahan. Orang lain, bangsa lain tertawa melihat kita semacam ini hari ini. Kok kenapa? Di kita masih banyak ditemukan orang-orang yang beragama secara dangkal. Karena kegagalan berpikir bahwa nilai-nilai keagamaan itu sesungguhnya tidak sempit. Nilai-nilai keagamaan itu adalah universal. Nah, barangkali ini yang belum ditemukan oleh bangsa ini. Dan adab yang paling utama. Adab di bangsa kita ini masih rendah sekali. Karena saya yakin 3 pondasi tadi yang digunakan oleh Nabi Muhammad adalah 1, sikap rendah hati, toleransi, dan adab. Pilih saja salah satunya. Maka insiden-insiden semacam ini saya meyakini tidak akan terulang kembali. Ketika kita memiliki sikap rendah hati, maka kita akan berpikir. Kita tidak akan berpikir bahwa kita sudah lebih dari mereka. Tentu saja kita akan selalu merasa di bawah. Dan kita akan selalu merasa bahwa kita harus belajar. Lalu yang kedua, kita memiliki sikap toleransi. Mari kita ingat, rumah yang nyaman, yang damai, yang tentram ini, surganya dunia itu Indonesia. Ditebus dengan darah dari berbagai latar belakang. Darah orang Islam, darah orang Kristen, darah orang Hindu, Konghucu, darah orang Buddha. Maka ketika sikap toleransi itu dijaga dan dirawat, kita akan teringat ke sana, minimal kita akan teringat ke sana. Dan kita akan kembali berpikir, oh iya,
bangsa ini ditebus dengan nilai yang sangat tinggi, dengan sesuatu yang sangat mahal, maka tidak akan aku merusaknya dengan hal-hal yang sepele, tetapi itu berdampak besar. Lalu yang ketiga, adab. Maka saya yakinlah manusia yang sudah punya adab, dia akan tahu, dia akan mengerti bagaimana menempatkan diri, dia akan paham bagaimana memberikan ruang-ruang yang setara, yang nyaman bagi seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Maka dari itu, terakhir saya mengajak, mari kita bercermin cukup dari 3 kejadian ini di tahun 2025 ini, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal yang demikian. Poin intinya adalah mari kita berkesadaran dalam ruang keagamaan. Ketika kamu sudah mampu berkesadaran, maka 3 poin ini akan muncul. Sikap, rendah hati, toleransi, dan adab. Pergunakan itu dalam sejauh manapun kamu menyelami ruang-ruang keagamaan. Jangan pernah tinggalkan 3 pondasi ini dalam agama apapun itu. Maka ketika 3 pondasi ini digunakan, sejauh manapun Anda menyelami ruang keagamaan, agama apapun itu, Anda tidak akan tersesat. Anda akan mencapai sebuah titik yang Anda tuju. Apapun agamanya, sekali lagi. Terima kasih. Semoga Tuhan menjadikan Indonesia ini damai. Sampurasun, Rahayu Bagjawaluya, Rahayu Sagung Dumadi.